Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, untuk teman-teman sekalian yang saat ini sedang gagal bayar pinjaman online, teman-teman nggak perlu khawatir. Dengarkan video ini sampai habis. Siapa tahu modus-modus dari DC pinjol ini terindikasi mulai menargetkan teman-teman semua. Ya, teman-teman. Mulai menargetkan teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video ini, insya Allah teman-teman akan aman dari target-target mereka, karena teman-teman tahu ya teman-teman, karena teman-teman tahu rahasia-rahasia yang mereka lakukan. Oke, menjelang ini semester ketiga ya, atau kuartal keempat. Intinya menjelang akhir-akhir tahun itu deskripsi penjual akan melancarkan, ya bisa dibilang melancarkan sejumlah target ya teman-teman, atau bisa dibilang apa ya, saya juga agak sulit membahasakannya teman-teman. Modus-modus yang mungkin bisa dalam tanda kutip menipu ya, dengan program ataupun ada salah satu yang paling banyak dilakukan oleh mereka ini adalah mereka menawarkan sejumlah pemotongan denda ya, pemotongan biaya atau mungkin pelunasan cepat atau restrukturisasi, yang sebenarnya ini enggak masuk akal ya jika terjadi dalam waktu cepat. Ya maksudnya tidak masuk akal adalah terlalu too good to be true ya teman-teman, dimana ketika teman-teman misal bunga pinjaman atau hutang teman-teman itu banyak telat, teman-teman baru cuman sebulan nih, nggak mungkin mereka akan menawarkan penghapus bukuan bunga, penghapusan denda asal teman-teman bayar hari ini. Enggak ya, biasanya ini dijadikan mereka modus tipu menipu. Jadi teman-teman terpaksa harus meminjam sana sini, menghutang di tempat lain, lalu teman-teman nanti akan memasukkan uangnya itu ke dalam pinjol tersebut, yang alhasil pinjolnya itu terbayarkan, tapi ternyata enggak lunas ya teman-teman. Ternyata uang teman-teman itu masuk itu untuk pembayaran sebagiannya aja, sisanya mah tetap aja ada ya teman-teman. Hal yang seperti ini ya teman-teman termasuk sesuatu yang cukup meresahkan ya. Jadi siapa sih yang nggak tergoda gitu ya teman-teman. Misalkan hutang teman-teman itu ya katakanlah 8 juta, terus kena bunga jadi total kurang lebih sekitar 16 juta ya. Kalau teman-teman bayar misalkan 10 juta saat ini, yang 8 jutanya itu akan dihanguskan atau dalam tanda kutip pemutihan. Nah, ini yang menjadi pemicu banyaknya orang ketipu ya teman-teman. Ini enggak satu dua orang aja ya, banyak yang sudah ketipu karena hal ini. Teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin sedang gagal bayar pinjaman online dan mendapatkan penawaran-penawaran seperti ini, lebih baik dipikirkan matang-matang ya, jangan gegabah, karena ini bisa jadi adalah ancaman atau modus penipuan dari para oknum-oknum debt collector pinjaman online. Ya kalau yang menghubungi teman-teman itu nomor resmi dari pinjol tersebut yang berkaitan, ya mungkin itu benar. Kalau teman-teman itu dihubungi customer service dari pinjol tersebut dan di situ diinfokan bahwa teman-teman mendapatkan fasilitas ya istilahnya penghapus bukuan itu, maka ini menjadi benar. Jadi menurut saya pribadi ini merupakan sebuah langkah yang cukup menarik untuk teman-teman untuk bisa berhati-hati dan waspada. Jadi tunjukkan kalau teman-teman itu enggak gampang tertipu ya, bisa berani melawan debt collector pinjaman online seperti ini. Ya kalau mereka suka bohong, kalau mereka suka tipu-tipu ya udah tanggapin aja ya teman-teman, buat main-main ya teman-teman. Karena saya juga kadang juga lumayan banyak mendapatkan laporan, bang saya mendapatkan tawaran kayak seperti ini, kayak gini, sudah saya bayar nggak ada respon, termasuk itu salah satu modus penipuan. Mending kalau uangnya itu tetap masuk ke pinjaman online, akan motong tagihan teman-teman meskipun nggak langsung lunas ya. Tapi kalau sampai ini uangnya itu hilang gitu aja, itu kan repot teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama teman-teman itu kan niatnya itu untuk melunasi hutang teman-teman, sampai minjem di tempat lain ya, apalagi di pinjaman online lain. Ini luar biasa ya teman-teman. Seperti jatuh tertimpa tangga teman-teman. Teman-teman sudah dapat uang dari pinjol lain, teman-teman kan otomatis itu di pinjaman lain itu kan pasti ada hutang ya, hutang berbunga. Kemudian uangnya teman-teman bayar ke DC, itu hasilnya itu bisa dibilang begitu aja ya. Jadi intinya saya share kepada teman-teman jangan sampai terjadi kepada teman-teman semua. Ya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf beda ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.